Aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. Maka buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa
silang teta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante yam ahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saranang gacami, dhammang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Dutiyampi buddhang saranang gacami, dutiyampi dhammang saranang gacami, dutiyampi sanggang saranang gacami. Dutiyampi buddhang tatiyampi buddhang saranang gacami, tatiyampi dhammang saranang gacami, tatiyampi sanggang saranang gacami. Tatiyampi buddhang saranang gacami, tatiyampi dhammang saranang gacami, tatiyampi sanggang saranang gacami. Ti sarana gahanang paripunnang nati pada wera manisika padang samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Mesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silang nibbanasa pacayo hotu ti saranasa pancasila damang sadukang katua pemadina sampadeta. Baik, selamat pagi para sayale, upasaka, upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat
damai, bahagia, ya. Kita bertemu kembali untuk mempelajari Buddhisme, mempelajari apa yang diajarkan oleh Buddha, ya. Sangat penting sekali untuk mengetahui apa yang benar-benar diajarkan oleh Buddha, karena apa yang diajarkan oleh Buddha itu mengandung nilai kebenaran, dalam artian kalau Buddha adalah seseorang yang mampu mengingat masalah kehidupan lampaunya, ya, hampir semua kehidupan lampau beliau ingat, dan beliau juga bisa dengan kekuatan pengetahuan maha taunya, beliau mengetahui bagaimana kehidupan atau samsara ini berputar, bagaimana kelahiran kematian diikuti lagi oleh kelahiran yang baru. Beliau juga mengetahui tentang bagaimana seseorang atau makhluk terlahir di alam yang baik dan makhluk yang lain terlahir di alam yang tidak baik. Beliau juga mengetahui bagaimana ada manusia khususnya yang terlahir sebagai manusia yang bahagia, penuh kebijaksanaan, berhasil dalam urusan dunia dan juga urusan spiritualnya. Sebaliknya ada manusia yang tidak berhasil dalam hal urusan dunia dan juga urusan spiritual. Beliau mengetahui ini semua berdasarkan memori beliau pada saat beliau mencapai penerangan sempurna. Pada malam itu beliau mampu melihat cara bekerjanya hukum karma. Dengan kata lain, beliau mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang baik dan penting untuk dilakukan, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang hendaknya dihindari tidak dilakukan, karena semua perbuatan mengandung konsekuensi, ya, mengandung efeknya masing-masing. Konsekuensi efek dari perbuatan kita yang akan kita nikmati tergantung pada kualitas moral dari perbuatan itu sendiri, ya. Di kelas-kelas lalu saya sudah mengatakan bahwa semua orang mempunyai definisi tentang perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, ya. Tetapi definisi-definisi itu bisa saja saling bertentangan, tidak cocok, tidak sama satu dan yang lainnya, ya. Dan saya juga pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya pada hakikatnya semua makhluk ingin berbuat baik dan semua makhluk ingin menghindari perbuatan yang tidak baik. Tetapi masalahnya adalah definisi perbuatan baik di satu kelompok belum tentu itu dianggap perbuatan baik di kelompok yang lain, atau sebaliknya, definisi tentang perbuatan tidak baik di satu kelompok belum tentu itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik di kelompok yang lainnya. Sehingga dengan kata lain, selalu saja semua manusia melakukan perbuatan yang menurut mereka itu perbuatan baik, tetapi bisa saja itu menurut kita bukan perbuatan baik, ya. Dan inilah yang membuat akhirnya dunia kacau, ya. Akhirnya inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan, permusuhan, pertempuran, pembunuhan, bahkan mungkin saling menyakiti antara makhluk satu dan makhluk yang lain. Menurut mereka, mereka semua sedang berbuat baik. Dan inilah mengapa, kembali lagi ke poin yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita mengikuti hanya otak kita, nalar kita, seringkali otak, nalar, opini kita itu menyesatkan, karena kita ini makhluk yang tanpa daya, kebijaksanaan kita belum berkembang, ya. Kita belum mengetahui secara langsung, pengalaman langsung, perbuatan mana saja sih yang sebenarnya baik dan perbuatan mana saja sih yang seharusnya kita hindari. Kita belum merealisasinya langsung. Oleh karena itu pentingnya ajaran Buddha adalah bahwa semua ajaran yang ada di dalam kitab suci kita itu memberi petunjuk kepada kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan, dan juga hal-hal atau perilaku, ucapan, perbuatan, pikiran yang hendaknya kita hindari. Inilah mengapa belajar itu penting sekali, karena akan memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk membangun kehidupan Anda dengan baik. Jangan mengikuti emosi, jangan mengikuti opini, jangan mengikuti pendapat-pendapat pribadi yang tidak ada rujukannya dari kitab suci kita, karena opini itu bisa jadi sangat menyesatkan. Sifat dari nafsu, pelekatan kita, ego kita adalah membenarkan opini-opini kita. Pikiran kita kalau dibiarkan tidak terkendali akan cenderung lari ke hal-hal yang tidak baik.
Dan inilah mengapa kita harus melatihnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha, khususnya kita di Indonesia saat ini. Lihatlah, kita setiap hari dipertontonkan oleh kejadian-kejadian yang menurut kita, menurut orang yang tidak paham Dhamma, akan terkesan menjadi sesuatu yang membingungkan. Membingungkan, lihat. Kita seperti seolah-olah setiap hari melalui sosial media, mungkin melalui televisi, saya tidak tahu bagaimana televisi memberitakan kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Tapi yang saya baca dari sosial media sungguh mengerikan kan, seolah-olah kita sedang diajarkan bahwa marah-marah itu adalah perbuatan baik. Seolah-olah kita ini sedang diperlihatkan, diajari, dipertontonkan oleh balas dendam adalah perbuatan yang baik. Seolah-olah kita ini sedang diajari bahwa mencaci maki itu adalah perbuatan yang baik, karena kita bisa menemui hal-hal tersebut di mana-mana dan seolah-olah mengandung nilai kebenaran. Ya, inilah mengapa saya kadang merasakan ajaran budi pekerti menjadi sangat penting sekali. Seingat saya sampai kelas 2 SD dulu saya masih mendapatkan pelajaran budi pekerti. Budi pekerti itu sifatnya universal, tidak terbatas pada satu agama. Artinya apa? Berlaku untuk semua umat yang beragama apapun, itu budi pekerti. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya menjadi milik salah satu golongan, salah satu agama, sehingga ajaran-ajaran budi pekerti di kelas 1 SD dulu yang saya pelajari, kelas 2 SD yang kita dulu pelajari mungkin pernah itu, lihat masih membekas di hati kita kan. Betapa kita diajarkan bahwa kita harus mementingkan kepentingan orang lain, betapa kita diajarkan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, ya. Kemudian kita diajarkan sopan santun, kalau sedang berjalan melewati orang yang sedang duduk atau orang yang lebih tua, kita harus membungkukkan badan kita. Hal-hal seperti itu sesungguhnya sangat indah sekali kan, dan sepertinya sekarang sudah hilang, sudah mungkin tidak dipraktekkan lagi, dan sebaliknya malah kita dipertontonkan, diberi pertunjukan bahwa balas dendam itu boleh, marah-marah itu boleh, mencaci maki itu boleh, berteriak-teriak dengan penuh kemarahan itu boleh. Kalau hal-hal seperti ini menjadi budaya di negara kita, maka negara kita berada di ambang kehancuran pasti. Karena apa? Nilai-nilai yang dianut di dalam berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai yang tidak mementingkan atau menghormati kepentingan orang lain, tidak menghargai orang lain, bahwa membalas dendam itu boleh, mementingkan kepentingan kita sendiri, mementingkan kepentingan kelompok sendiri itu. Dan sekali lagi berbicara tentang budi pekerti, maka sesungguhnya Mahamanggala Sutta yang sudah kita pelajari sampai 8 seri, hari ini adalah seri yang ke-9, itu pun juga selama ini yang sudah kita pelajari juga berisi tentang peraturan-peraturan yang bersifat mempunyai nilai moral, budi pekerti. Ya, lihatlah, kita juga di dalam Manggala Sutta juga diajarkan bagaimana cara menghormat orang tua kita atau orang yang lebih tua, guru-guru kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita diajarkan untuk menjadi manusia yang sopan, yang santun, ada di Manggala Sutta ini, ya. Kemudian bagaimana kita diajarkan untuk misalkan sabar, ya, atau yang minggu lalu yang sudah kita pelajari kepuasan, puas dengan apa yang sudah menjadi milik kita, sehingga kita tidak lagi mengejar-ngejar sesuatu yang bukan milik kita atau sesuatu yang bahkan sebaliknya milik orang banyak. Mereka yang berkorupsi adalah mereka yang tidak mempraktekkan nilai moral budi pekerti yang diajarkan di Mahamanggala Sutta. Tidak ada kepuasan di dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka korupsi, mengambil harta benda milik orang lain, ya. Kemudian tega untuk bahkan tidak pernah memikirkan betapa mungkin orang lain akan menderita gara-gara perbuatan-perbuatan mereka seperti itu. Jadi nilai-nilai luhur ini sudah mulai lenyap, dan inilah mengapa Mahamanggala Sutta menjadi penting sekali untuk semakin disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, bahwa kita memerlukan praktek-praktek spiritual yang benar-benar luhur, lembut,
tidak saling menyakiti, ya, yang senantiasa melihat ke dalam bahwa agama itu adalah untuk pengembangan spiritual pribadi. Agama adalah urusan pribadi, ya, untuk mengembangkan diri kita sendiri, ya. Agama bukanlah sesuatu yang harus kita pakai sebagai, maaf nih, sebagai alat pukul untuk mukulin teman-teman kita. Kamu agamanya apa? Buddha. Agama Buddha sudah mempraktekkan Pancasila belum? Belum. Oh, berarti kamu pantas dipukulin. Tidak. Agama bukan alat pukul untuk mukulin teman kita. Agama adalah satu peraturan, satu ajaran yang kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Bukan meningkatkan kualitas spiritual orang lain. Kita dulu harus kita tingkatkan. Transformasi harus dimulai dari dalam diri kita. Mereka yang masih dipenuhi oleh emosi-emosi negatif adalah manusia-manusia yang tanpa daya. Dan manusia tanpa daya seperti ini tidak bisa diharapkan untuk bisa menolong orang lain. Tidak akan bisa. Orang yang emosional pasti tidak akan pernah bisa menolong orang lain. Perumpamaan yang diberikan oleh Buddha itu adalah seperti ibaratnya seseorang yang tenggelam di dalam lumpur, maka dia tidak akan pernah bisa menolong temannya yang juga tenggelam di dalam lumpur. Paham? Kalau Anda sendiri masih tenggelam di dalam lumpur emosi, kotoran batin, maka Anda tidak akan pernah bisa menolong orang lain. Seperti orang yang tenggelam dalam lumpur tadi, semakin dia ingin menolong orang lain, semakin dia akan tenggelam sendiri. Oleh karena itu agama itu adalah untuk proses transformasi batin kita sendiri. Dan inilah yang menarik dari Buddhism, bahwa selama ini sejak kelahirannya sampai hari ini Buddhism selalu mengajarkan kepada kita untuk melihat ke dalam diri. Tidak ada satu tempat pun di dalam Tripitaka yang Buddha mengajarkan kepada kita boleh marah-marah. Tidak ada. Tidak ada. Anda boleh membongkar semua Tripitaka dan kitab komentarnya. Tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan kita boleh marah-marah selama orang lain menyakiti kita. No. Tidak ada tempat. Ya, kita boleh balas dendam. No, tidak ada tempat. Ya. Bahkan ada aturan kan yang akan kita terapkan di sini. Aturannya itu sederhana. Kalau ada dua orang bertengkar marah-marah, maka siapa yang benar, siapa yang salah, tahu nggak aturannya? Yang salah adalah yang marah-marah. Dua orang nih bertengkar nih, terus laporan, Bante ini saya ini berantem. Nah, saya tidak akan menyelidiki kasusnya apa. Cukup saya tanyakan dari dua di antara kalian siapa yang marah-marah. Si A, Bante. Oh ya sudah, yang salah si A. Tapi masalahnya begini, enggak perlu. Marah salah. Bukankah ini peraturan yang bagus ya? Code of conduct yang bagus ya? Mereka yang marah, mereka yang salah. Lalu yang benar yang mana? Kalau dua-duanya marah lalu salah semua, Bante, siapa yang pertama kali minta maaf? Si B, Bante. Oh ya berarti si B yang benar. Sederhana kan peraturannya kan? Tidak ada satu ruang pun di dalam kitab suci kita yang mengajarkan kepada kita untuk marah-marah, balas dendam dan lain sebagainya. Nyamuk saja tidak kita bunuh. Betul. Semut aja tidak kita bunuh. Maksudnya bukan kita, saya. Anda mungkin membunuh? Enggak ya. Nah, jadi kembali lagi, Manggala Sutta menjadi sangat penting sekali karena berisi aturan-aturan moral, spiritual, kemudian juga etika dan juga budi pekerti yang sudah semakin hilang di bumi Indonesia ini ya. Saya yakin bukan semakin hilang, mungkin yang mempraktekkan itu cenderung diam. Ya. Yang tidak mempraktekkan itu yang cenderung suka berteriak-teriak. Jadi yang kelihatannya, yang terlihat ya yang tidak mempraktekkan kan. Ya, nah mari kita lihat nilai moral atau etika atau budi pekerti apa yang bisa kita pelajari selanjutnya. Di kelas kemarin kita sudah sampai ke masalah kepuasan ya. Ya, saya juga sudah sampaikan bagaimana di negeri Thailand pada tahun 70-an. Anda masih ingat ya, pemerintahnya meminta anggota sangganya untuk jangan mengajarkan tentang kepuasan, tentang santuti ya, karena itu nanti akan berlawanan dengan proses perkembangan atau kemajuan negara ini. Kita sedang membangun. Kalau semua umat diajarkan adalah puas, nerimo saja, jadi nggak ada pembangunan nanti gitu.
Jadi ada kesalahpahaman dari pemerintah Thailand waktu itu dan dengan berpikir bahwa ajaran Santudi, kepuasan itu berlawanan dengan pembangunan atau kemajuan bangsa dan negara. Karena mereka sedang mengadopsi rencana pembangunan dari negeri barat yang mengedepankan pada kemajuan materi. Ya. Dan kemudian ada gerakan dari beberapa biku di sana yang mulai menempatkan ajaran kepuasan pada tempatnya yang benar, bahwa sesungguhnya kepuasan tidak berlawanan dengan kemajuan, perkembangan zaman, tidak. Karena kalau kita memahami kepuasan itu sebagai sifat pasrah menerima nasib, maka itu benar, itu berlawanan dengan proses perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Tetapi kepuasan di sini bukan tidak mengajarkan pada kita untuk pasrah terima nasib, tidak. Kepuasan di sini tetap saja mengajarkan bahwa kewajiban kita masing-masing semua untuk bekerja sekeras mungkin dengan disiplin yang sangat tinggi. Anda tahu nggak, tradisi kami di anggota sangga itu disiplinnya sangat tinggi. Ya, yang dulu pada masa-masa awal saya menjadi seorang biku waktu masih dididik oleh guru saya, kesan saya pertama, wow, menjadi seorang biku itu ternyata disiplinnya melebihi militer. Melebihi militer dalam artian kita jam 4 pagi tank sudah harus ada di hall. Sudah harus. Tidak ada hukuman. Nah, yang menarik begini itu. Di Buddhism tidak ada hukuman. Kalau Anda mau datangnya tidak jam 4 pagi, tidak ada yang menghukum juga. Anda boleh datang kalau mau lebih awal. Nggak harus jam 4 pagi, jam 3 boleh. Maksud saya, hukuman bukan bagian dari ajaran Buddha. Ini yang menarik. Hukuman bukan bukan bagian dari ajaran Buddha. Bahkan Buddha pun juga tidak menetapkan di dalam peraturan Winaya hukuman, misalkan seseorang melakukan pelanggaran pacitya, nisagya pacitya, paling hanya barangnya yang disebut pelanggaran diserahkan, ataupun melakukan pengakuan dosa, istilahnya pengakuan, confession aja, saya telah melanggar peraturan ini, peraturan itu. Memang ada peraturan berat seperti sangga di sesa, dia dihukum, dikucilkan, tapi hukumannya itu sangat mendidik, tidak ada kemarahan. Ya, jadi kalau seseorang berbuat kesalahan, tradisi kita bukannya kemudian menghukum dia dengan mencaci maki dia, kamu bodoh dan lain sebagainya, tetapi sebaliknya dihukum dengan cara mendidik supaya kedepannya jangan melakukan kesalahan lagi. Nasihatnya cuma seperti itu. Bante senior akan bertanya, kamu melihat kesalahan itu? Ya Bante, saya melihat saya telah melakukan kesalahan. Oh ya sudah ya. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah untuk lebih mengendalikan diri supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Enak kan? Itu aja loh, nggak dihukum loh. Nggak diteriak-teriakin sama satu wihara semua, enggak loh. Ya, jadi kepuasan, nilai moral kepuasan, atau juga bisa disebut budi pekerti yang disebut santudi, kepuasan itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun hasil yang kita terima, maka itulah yang harusnya kita nikmati. Itulah intisari dari ajaran kepuasan. Bukan apapun hasil yang kita terima lalu kita cek sudah sesuai target belum. Kalau belum sesuai target maka kita harus mencuri. Sesuai supaya bisa memenuhi target, kita harus melakukan pelanggaran sila supaya bisa memenuhi target kita. Bukan. Efeknya apa sih kalau kita selalu berpikir tentang sesuatu yang tidak berhasil kita dapatkan? Efeknya apa? Efeknya adalah pikiran Anda, emosi Anda akan terserap ke sesuatu yang belum Anda dapatkan itu. Sehingga hasilnya apa? Anda lupa menikmati kehidupan Anda lupa menikmati apa yang ada di hadapan Anda, apa yang sudah Anda punya. Tetapi sebaliknya pikiran, emosi, daya usaha Anda tumpahkan hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak berhasil Anda dapatkan, sehingga hidup Anda akan terus-menerus bergejolak. Semua usaha-usaha yang seperti itu, yang selalu mengejar sesuatu yang belum dimiliki, akan membuat kedamaian hati kita hancur, kebahagiaan kita hancur. Oleh karena itu ajaran kepuasan mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap harus bekerja keras seperti para biku yang disiplinnya sangat tinggi, tetapi hasilnya itu bukan
bukanlah sesuatu yang berada di kendali kita atau genggaman kita. Kita tidak bisa mengendalikan hasil. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin. Saya berusaha menjadi seorang biku, ingin menjadi arahat. Ya udah, berusaha saja. Kalaupun nanti seumur hidup tidak bisa menjadi arahat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting selama saya berusaha ini, saya menjaga sila saya. Yang penting selama saya berusaha di dalam kehidupan ini, saya menjaga ucapan-ucapan saya, perilaku saya dari hal-hal yang tidak baik, pikiran saya jaga, tidak apa-apa. Kalaupun nggak jadi arahat di kehidupan saat ini, nggak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanannya, besok lagi kita berusaha lagi di kehidupan yang berikutnya. Ya, itulah intisari dari ajaran kepuasan. Jadi mereka yang tidak memahami nilai moral kepuasan sering sekali mengkritik Buddhism sebagai satu ajaran yang Buddhism itu selalu mengajarkan ketidakmelekatan kepada keduniawian, ketidakmelekatan kepada materi atau apapun. Jadi ini berlawanan dengan arah kemajuan zaman gitu. Mereka yang mengatakan atau menganggap seperti itu adalah mereka yang tidak paham apa itu yang disebut kepuasan. Sesungguhnya kepuasan adalah nilai moral yang sangat luhur, karena akan melatih Anda untuk bisa menikmati kehidupan Anda, siapapun Anda, dalam posisi apapun Anda, kekayaan berapapun yang Anda miliki, apapun itu status Anda, masing-masing dari Anda berhak menjadi manusia yang damai dan bahagia. Dan masing-masing dari Anda sesungguhnya sudah mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk damai dan bahagia, kalau Anda tahu bagaimana cara mengaplikasikan berkah yang nomor 24 yang disebut kepuasan ini. Jadi untuk bisa bahagia, Anda tidak membutuhkan sesuatu yang saat ini belum Anda punyai. Ini intisari dari ajaran kepuasan. Untuk menjadi bahagia, yang harus Anda lakukan adalah belajar untuk menikmati apa yang sudah menjadi milik Anda. Kalau Anda selalu membanding-bandingkan kehidupan Anda dengan orang lain, maka lihatlah, Anda akan kamuflase menjadi orang lain, seolah-olah Anda ingin menjadi orang lain, sehingga Anda lupa untuk menikmati jati diri Anda sendiri. Inilah sebenarnya salah satu alasan kenapa banyak manusia yang tidak bisa bahagia di dalam kehidupan ini, karena mereka berusaha menjadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Anda sudah memulai modal yang lebih dari cukup untuk damai dan bahagia. Jadi ada juga ajaran Santuti itu akan menjadi penyebab kemiskinan. Nah ini juga salah, karena Santuti, kepuasan, dimaknai sebagai ajaran yang adalah pasrah saja, nerimo saja, nggak usah berusaha, secukupnya, yang penting buat makan ada, buat ini sudah cukup. Enggak seperti itu. Kita tetap bekerja keras karena kita ingin menyempurnakan parami-parami kita kan. Salah satu dari 10 parami adalah wirya, Rami, energi harus kita maksimalkan, usaha harus kita maksimalkan, kita sempurnakan. Tugas kita di dalam kehidupan adalah menyempurnakan juga parami-parimi tersebut. Salah satunya wirya. Kalau hanya pasrah nerimo, maka wiryanya nggak berkembang, energinya nggak berkembang, usahanya nggak berkembang. Jadi dengan kata lain, Santuti, kepuasan itu bukan menjadi penyebab kemiskinan ya. Bahkan di sutta lain kan Buddha kan mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah penderitaan kan. Sudah pernah saya sampaikan kan. Kenapa kemiskinan itu adalah penderitaan buat umat seperti Anda? Karena kalau Anda maaf ini dari sutta, kalau kemiskinan melanda satu keluarga, maka Anda harus mungkin memaksa Anda untuk berhutang kepada kanan kiri tetangga Anda. Itu adalah satu penderitaan. Untuk bicara pinjam uang saja adalah satu penderitaan. Apalagi untuk kemudian berjanji nanti minggu depan saya bayar, dan pada saat jatuh temponya tiba kemudian tidak bisa membayar, ditagih untuk menjawab, menjelaskan lagi, juga itu adalah satu penderitaan dan seterusnya. Jadi Buddha tidak men-encourage umatnya untuk miskin hidupnya. Nah, tetapi tentu saja kepuasan itu hanya cukup kita, artinya apa? Kalau memang sudah cukup sandang, pangan, papan ya, sudah cukup untuk pakaian, makanan, dan sudah mempunyai rumah ya, itu adalah syarat minimal ya, yang kita harus
harus berusaha keras untuk memenuhinya. Bahkan di satu sutta yang lain itu ada satu problem sosial yang muncul itu karena diawali dengan kemiskinan. Jadi pada satu saat ada di dalam satu masa ada Raja Cakawati, Raja Diraja di kitab komentar di zaman dahulu. Pada awalnya raja ini mempraktekkan dhamma. Jadi pada awalnya dia membantu mereka yang miskin gitu. Setiap orang yang miskin dibantu, mungkin kalau sekarang kayak apa, bantuan sosial gitu ya, dari kerajaan gitu. Nah, praktek itu dijalankan selama beberapa waktu sampai akhirnya raja berpikir kalau saya membantu terus seperti ini rakyat tidak berkembang nih gitu ya. Dan kemudian raja menghentikan bantuannya. Pada saat raja menghentikan bantuannya, apa yang terjadi? Beberapa dari bagian masyarakat menjadi jatuh miskin gitu ya. Setelah beberapa masyarakat, kelompok masyarakat jatuh miskin, maka mulai ada pencurian gitu. Nah, dari pencurian itu kemudian akhirnya raja berpikir, oh setelah saya menghentikan bantuan sosial ternyata keamanan kerajaan menjadi tidak terkendali. Akhirnya dia membantu lagi mereka yang miskin supaya tidak mencuri, dibantu lagi sama raja gitu ya. Apa efeknya? Ternyata efeknya adalah orang-orang yang lain melihat, oh ternyata supaya saya dibantu raja saya harus mencuri. Dan akhirnya yang lain mencuri. Jadi pencurian itu tersebar, jadi budaya baru di kerajaan tersebut, dengan tujuan semua orang berpikir supaya raja tahu dan setelah itu saya akan dibantu oleh raja. Dan mengetahui hal tersebut, raja mengevaluasi lagi, ternyata nggak benar ya, kalau saya begini kan malah semua ikut-ikutan mencuri. Oleh karena itu dia mulai menerapkan hukum, siapa yang mencuri akan saya hukum ya, dihukum yang seberat-beratnya. Nah, singkat cerita akhirnya banyak yang dihukum, rakyatnya tidak terima dan akhirnya berontak gitu ya. Nah, jadi lihat, kalau tidak ada nilai moral yang dipraktekkan, yang dijunjung tinggi, yang ditegakkan seperti nilai moral yang disebut kepuasan, santuti, maka kriminalitas menjadi tinggi sekali. Jadi pemahaman bahwa apapun yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk membuat kita damai dan bahagia, itu harus Anda benar-benar pegang teguh, Anda benar-benar praktekkan sehingga Anda bersyukur dengan siapapun Anda, bersyukur dengan apapun yang Anda miliki, dan kemudian secara perlahan-lahan Anda mengembangkan skill atau kemampuan, keterampilan Anda untuk menjadi bahagia. You deserve to be happy. Semua dari Anda itu layak untuk berbahagia. Jangan menunggu untuk menjadi orang lain dulu. Kalau Anda masih berpikir Bante saya hanya akan bahagia setelah saya menjadi seperti si A si B, maka Anda berada di jalur yang salah. Kenapa? Karena Anda hanya mengizinkan nafsu-nafsu Anda ya untuk semakin menguat. Sehingga efeknya apa? Bahkan pada saat Anda sudah mencapai cita-cita Anda menjadi manusia yang seperti si A atau si B, Anda pun masih menginginkan yang lain dan Anda akan lupa menikmati apa yang menjadi milik Anda. Itu. Jadi poin yang bisa kita petik dari berkah yang nomor 24 adalah bahwa Anda semua masing-masing dari Anda itu sudah mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk berbahagia. Berbahagialah ya. Kalau Anda masih sulit mempraktekkan nilai-nilai kepuasan ini, udah Bante saya udah praktekkan menjadi diri saya tapi kok susah ya untuk damai dan bahagia, maka saya jurus terakhir yang bisa saya berikan pada Anda, kalau Anda tidak bahagia ya, maka Anda ingatlah saya. Ingatlah saya ya. Ingatlah saya. Apa yang harus Anda ingat? Lihat, saya nggak boleh makan malam. Anda boleh. Padahal makanan-makanan yang enak itu biasanya keluarnya setelah jam 12 siang. Lihat, nasib saya itu sungguh menderita sekali, benar kan? Ya enggak? Saya enggak boleh mendengarkan musik, nonton bioskop, berpuas-puas diri, ya terjebak larut dalam kesenangan seperti itu. Enggak boleh. Saya enggak boleh pegang uang juga. Kasihan enggak? Makanya kalau Anda lihat ya, saya setiap hari hanya di kamar terus gitu, nggak pernah pergi-pergi, nggak ada uang mah.
sudah nggak ada uang, nggak boleh masak makanan sendiri juga. Lihat, ya. Kadang kalau Anda lupa datang dana makanan kepada saya nggak makan. Lihat, mau makan apa? Anda nggak dana, saya nggak punya uang. Udah nggak bisa apa-apa lagi kan? Hah? Lihat, kehidupan saya hanya di ruangan di lantai 2 itu. Anda boleh tanya orang-orang kantornya di situ, mau pergi kemana? Nggak ada duit. Anda mau pergi ke luar negeri bebas, saya enggak. Jadi kalau Anda sedang menderita, Anda ingatlah saya. Oh, ingatlah saya. Bante Keminda yang begitu aja senyum-senyum terus, ya enggak, ketawa-ketawa terus, seperti enggak ada beban, enggak ada kesusahan, enggak ada penderitaan. Maka saya pun juga pasti akan bisa bahagia. Ini hanya masalah attitude saja, masalah perilaku, bagaimana Anda melihat masalah yang sedang Anda hadapi. Di poinnya kembali lagi, Anda masing-masing sudah mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk damai dan bahagia. Maka jadilah orang yang damai dan bahagia. Mari kita lanjutkan lagi. Berkah yang nomor, nah ini juga menarik, 25, berterima kasih. Ya, berterima kasihlah kepada siapapun yang telah Anda, menurut Anda telah berjasa di dalam kehidupan Anda, ya. Jangan sakiti mereka yang telah berjasa pada kehidupan Anda. Hormatilah mereka, karena tanpa mereka Anda tidak akan pernah bisa menjadi Anda seperti ini, tidak pernah bisa sebagus kali ini. Tanpa bantuan-bantuan orang-orang tersebut, Anda tidak akan pernah bisa mencapai apa yang sudah Anda capai hari ini. Seringkali manusia itu terlalu sombongnya berpikir bahwa saya bisa menjadi diri saya seperti ini karena usaha saya sendiri. Kalau kita renungkan, mana ada manusia itu hidup sendirian, berjuang sendirian. Bahkan pada saat SD, SMP, SMA ulangan aja nyontek kok, butuh teman lain. Masih butuh bantuan orang lain kan? Atau minimal butuh catatan teman Anda. Fotokopi dong, iya enggak? Jadi selalu saja ada orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Maka praktekkanlah ucapan terima kasih. Ya, berterima kasih. Tunjukkan, tidak hanya mengakui bahwa orang tertentu itu sudah melakukan perbuatan baik kepada diri kita, itu adalah kata new, tapi ada pasangan yang lain, kata wedi. Kata wedi itu apa? Kita bertekad juga untuk kemudian membalas budi, membalasnya. Saya mencoba untuk mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan saya. Satu kegiatan rutin yang saya lakukan adalah setiap tahun saya berkunjung di Jawa Tengah, di dekat hutan di tempat saya dulu bertapa, karena di kota tersebut ada satu teman yang sangat berjasa kepada saya pada tahun-tahun 99, tahun akhir tahun 90-an, pada saat saya masih tinggal di hutan tahun 2000 juga. Satu orang ini saya selalu menganggap bahwa dia berjasa sangat besar di dalam kehidupan saya. Sehingga untuk minimal 1 tahun saya bertatap kunjungi dia. 1 tahun sekali, sekedar untuk membalas budi, mengucapkan terima kasih, ya. Tentu saja tidak perlu diucapkan terima kasih terus, terima kasih, nggak perlu. Tapi tunjukkanlah dengan sikap cinta kasih kita, perhatian kita kepada dia untuk membalas budi baik yang sudah dia lakukan kepada kita. Nah, berterima kasih, kata nyuta, artinya mengerti, paham apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Jadi kita ingat, tahu bahwa orang lain telah berbuat baik kepada kita. Ini pun sudah berkah. Ini pun sudah berkah. Nanti Anda setelah kelas makan siang, lihat, Anda pada saat antri makanan, ada para abdi dhamma yang sedang melayani Anda untuk mengambilkan makanan buat Anda. Ucapkan terima kasih. Sudah belum? Anumodana, anumodami, ya, terima kasih. Tanpa mereka Anda akan kelaparan. Ya, bukankah itu perbuatan yang didorong oleh cinta kasih dari para abdi dhamma yang melayani Anda? Ya, sehingga sudah sewajarnya kalau Anda terinspirasi oleh perbuatan-perbuatan seperti itu. Betapa indahnya kalau semua manusia di muka bumi ini melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Bukankah ini adalah satu budi pekerti yang sangat luhur untuk membantu orang lain, menyediakan dirinya, waktunya untuk orang lain. Jadi Anda harus perluas
perspektif kehidupan Anda, bahwa Anda tidak hanya dengan perspektif yang sempit, hidup Anda itu hanya bermanfaat untuk anak, istri, suami saja, tetapi hidup Anda bermanfaat untuk anak, istri, suami, orang lain juga. Ya, jangan hanya untuk Anda sendiri. Anda harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Di Sutta, Buddha mengatakan ada dua kualitas yang sangat sulit ditemui. Yang pertama adalah seseorang yang berbuat baik sebelum orang lain melakukannya. Bahasa Palinya pubakari. Ya, sebelum orang lain berbuat baik, saya harus berbuat baik, menolong dia terlebih dahulu. Sebelum ditolong orang lain, lebih baik saya menolong daripada ditolong terlebih dahulu. Jadi melakukan perbuatan baik pertama kali, berinisiatif untuk melakukan perbuatan baik pertama kali. Buddha mengatakan kualitas manusia yang seperti itu sulit ditemui loh di muka bumi ini. Sulit sekali loh. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang berterima kasih dan mengerti perbuatan baik yang telah diterimanya dari orang lain. Ya, jadi kita harus menjadi manusia yang sulit ditemui di dunia ini kan, yaitu seseorang yang tergerak berinisiatif untuk melakukan perbuatan baik sebelum orang lain. Kita harus cepat-cepat berbuat baik, spontan pada saat berbuat baik. Spontan itu tidak hanya pas marah saja. Ya, Anda spontannya kebalik, pas marah spontan. Pada saat berbuat baik mikir dulu. Dibalik, sekarang dibalik. Ya, spontannya pas berbuat baik, mikirnya pada saat mau marah. Kebalik, sama ini kebalik. Ya, sehingga dengan demikian nanti Anda akan menjadi manusia yang damai dan bahagia. Tanpa kualitas tadi, dua kualitas tersebut, seseorang bisa melupakan orang tuanya, saudaranya, sahabat, guru, dan mereka yang mengajarkan dhamma. Dan orang seperti ini adalah orang yang tidak berbudi pekerti. Ada kan di dalam proverb Chinese, Tiongkok, jangan melupakan sumber mata air gitu ya, kira-kira ya. Benar? Ya, nah itu praktekkanlah ajaran-ajaran seperti itu. Saya mempraktekkan. Seperti teman saya tadi yang tinggal di dekat hutan, saya anggap dia sumber mata air saya, maka saya tidak pernah melupakan dia, dan saya akan berkunjung dia secara rutin, secara periodik, gitu. Ya, saya sudah membalas budi baik dia. Ya, terus, dan saya merasa budi baik dia tidak akan selesai saya balas di sepanjang kehidupan ini, makanya saya akan terus membalas budi kepada dia. Ya, nah, berterima kasih itu tidak hanya Anda praktekkan kepada mereka yang telah berbuat baik kepada diri Anda saja, karena itu relatif lebih mudah kan. Tapi berterima kasih juga hendaknya mulai kita latih untuk kita tujukan kepada orang yang menyakiti kita. Orang yang menyulitkan, menempatkan kita pada posisi-posisi yang sulit, ya. Orang yang selama ini telah menyebabkan kita menjadi kemarahan kita muncul dan lain sebagainya. Siapapun mereka yang menyakiti kita, pada mereka kita juga harus mengucapkan terima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih kepada mereka? Tanpa mereka Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mempelajari emosi-emosi Anda. Tanpa mereka Anda tidak akan pernah tahu betapa emosi Anda itu hanyalah sesuatu yang sifatnya anicca, sementara. Orang yang Anda cintai, orang yang selalu baik kepada Anda tidak pernah menunjukkan ini loh kemarahan, ini loh kebencian, ini loh nafsu, ini loh misalkan balas dendam, enggak. Pada saat hati Anda bergejolak, dicengkeram oleh kemarahan, maka siapa yang membantu Anda untuk mengenali kemarahan tersebut? Orang yang menyakiti Anda. Lalu apakah kita harus membalas dendam? Tidak. Buddhism tidak mengajarkan kita membalas dendam, bahkan sebaliknya berterima kasih. Terima kasih ya, kamu telah menyakiti saya. Praktekkan itu, praktekkan. Ini masalah perspektif saja, masalah sudut pandang saja. Kalau Anda merasa bahwa orang yang menyakiti Anda adalah seseorang yang pantas untuk Anda sakiti, ini karena Anda melihat dari sisi yang gelap gulita. Anda melihat dari sisi yang negatif. Sifat dari pikiran Anda itu seperti ini. Kalau Anda berpikir dari sudut yang negatif, maka emosi muncul.
Kalau Anda berpikir dari sudut yang positif, maka emosi akan lenyap, dan sebaliknya secara perlahan-lahan cinta kasih, memaafkan, semuanya muncul dan berkembang. Jadi kuncinya adalah bahagialah, damailah di kehidupan saat ini. Kalau Anda adalah manusia yang damai dan bahagia saat ini, maka Anda bisa memaafkan semua masa lalu Anda. Karena Anda akan bisa melihat dari sisi yang positif, bahwa semua masa lalu telah membuat Anda menjadi manusia yang damai dan bahagia hari ini. Jadi dengan demikian apa? Tidak ada musuh, malah berterima kasih. Ya, mulai hari ini dilatih, siapapun yang menyakiti Anda, segera datangi. Terima kasih. Kamu telah mengajarkan kepada saya tentang kemarahan. Tidak hanya teori, mengajarkannya langsung kerja, KKN. Kerja apa? Kalau orang kuliah dulu ada KKN apa? Kuliah kerja nyata, praktek langsung. Apa itu dosa mula cita yang belajar Abhidhamma? Apa itu kemarahan, kebencian, nafsu, dendam? Oh, dia sudah menunjukkan langsung. Tidak hanya teori, tidak hanya kata-kata, tapi mengantarkan masuk ke dalam hati Anda sehingga Anda mengalaminya langsung. Oh, kemarahan itu seperti ini, menyesakkan dada kita. Tapi tidak kekal, anicca. Terima kasih, terima kasih. Jadi tidak ada satu orang pun yang pantas untuk menjadi objek kemarahan kita. Karena bahkan orang yang menyakiti kita pun adalah sesungguhnya orang yang berjasa besar. Bukankah tujuan hidup kita adalah untuk mengalami transformasi? Transformasi batin, dari tadinya batinnya kotor menjadi bersih, bebas dari kemarahan dan kebencian. Tanpa orang-orang yang seperti itu, bagaimana Anda mengenali kemarahan dan kebencian itu? Bagaimana? Tapi ya jangan cari penyakit. Artinya, oh saya ingin belajar kemarahan, berarti saya akan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Kalau Anda bergaul dengan di lingkungan yang tidak bijaksana, ya hidupnya akan penuh dengan emosi gitu. Ya, karma buruk satu persatu akan tumbuh dan berbuah. Ya. Baik, mari kita lanjutkan. Yang berikutnya 26 adalah mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Apa itu saat yang tepat? Yaitu ketika batin kita sedang tidak bergejolak, itu dianggap sebagai saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Kenapa? Karena kita tidak disibukkan oleh update status Facebook dan lain sebagainya gitu. Ya, zaman modern ini berbeda. Kalau mendengarkan dhamma gitu sibuk pakai kamera dipotret, thread gitu langsung update. Sedang mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Padahal dia update loh. Enggak mendengarkan sama sekali loh. Habis itu 1 menit buka lagi Facebook, komennya banyak nih jawabnya. Kapan saat yang tepat itu? Zaman sudah berubah. Yang penting eksis. Ya enggak? Nah, yang penting saya jam 9 sampai jam 11.30 mendengarkan dhamma DBS. Habis itu sibuk jawab komen-komennya gitu. Setelah selesai jawab komen, dhamma talk selesai. Zaman udah berubah. Ya, ketika batin tidak bergejolak karena membuat kita lebih fokus, lebih konsentrasi, penuh perhatian kepada apa yang disampaikan. Ingat manfaat mendengarkan dhamma yang sudah sering kali saya sampaikan, yaitu apa? Membuat kita menjadi paham apa yang tadinya kita belum paham, membuat kita menjadi makin paham terhadap apa yang tadinya juga sudah kita pahami, ya, membuat kita tahu cara untuk keluar dari kesulitan-kesulitan kehidupan kita, membuat kita sabar dan paham bahwa sesungguhnya kita menderita hanya masalah sudut pandang saya yang masih salah. Ya, kalau Anda menderita itu karena sudut pandang Anda masih keliru saja. Ya, yang sering saya beri contoh, masalah apapun di dalam dunia ini, apapun itu bisa dilihat minimal dari 2 sisi. Ini katakanlah ini sisi gelap gulita. Kalau Anda melihat ini dari sisi gelap gulita membuat Anda menderita, maka rubah sudut pandang Anda sehingga Anda melihat sisi ini. Cari sudut pandang yang membuat Anda, emosi Anda akhirnya bisa lenyap. Benda yang Anda lihat sama, tapi Anda lihat dari sisi yang berbeda. Anda cari dan tempatkan diri Anda pada sisi yang membuat emosi-emosi Anda tidak muncul. Ya, jadi penderitaan itu hanya masalah salah posisi saja. Paham? Jadi kalau Anda sekarang duduk di sana menderita, pindah ke sana.
Jadi salah posisi. Oke. Batin tidak dikuasai oleh nafsu indriawi, tidak ada kehendak jahat, kekejaman, artinya batinnya siap, reseptif, ya, mempunyai daya serap yang tinggi untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru, ya. Pada saat bertemu dengan teman baik, maka pada saat itulah Anda bisa meminta dia untuk menyampaikan dhamma. Kalau Anda menganggap teman Anda itu mempunyai pengetahuan yang cukup, mintalah pendapat mereka dan dengarkan pendapat mereka. Siapa tahu pendapat mereka itu bisa membuat Anda lebih tenang, damai, dan kemudian bebas dari emosi yang sedang melanda Anda, ya. Jadi Anda butuh mereka yang memahami dhamma untuk membongkar perspektif Anda supaya menjadi makin luas, sehingga Anda akhirnya tidak jatuh dalam kesedihan, kesulitan, dan penderitaan. Dianggap sebagai pertanda baik karena akan menghalau 5 rintangan batin. Dengan mendengarkan dhamma, maka 5 rintangan batin akan bisa menjauh dari hati kita. Kita udah belajar ya 5 rintangan batin. Kalau belum, DVD-nya sepertinya ada di atas, gitu ya. Saya tidak akan menjelaskannya sekarang karena tidak cukup waktu, gitu. Jadi mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Sesungguhnya saya seringkali menyampaikan kepada umat, mendengarkan dhamma. Kalau Anda ini manusia yang sangat sibuk, cukup hadir setiap akhir pekan 2 jam. Sudah pernah kan saya berhitung kan, sebenarnya kalau mendengarkan dhamma 1 minggu itu 2 jam, itu berapa persen dari waktu kehidupan Anda? 1 minggu 7 hari, 7 kali 24 berapa? 140 sama ini 168. 168, 2 jam per 168. Itu berapa persen? Mungkin 5, enggak sampai 10 ya? 2 per 168. Kok enggak sama? Enggak, sorry, enggak 1% ya? Malah kurang kan? Kurang dari 1% kan? Sorry, tadi nolnya kelebihan 1. Iya, kurang dari 1%, bayangkan. Kurang dari 1% dari kehidupan Anda dedikasikan untuk mendengarkan dhamma. Hanya sedikit, kurang dari 1%, tapi efeknya akan bisa membuat 100% dari hidup Anda lurus lagi. Bukankah ini sangat ekonomis? Dengan biaya 1% Anda dapat 100%. Lo bisnis mana yang modal 1% dapat? Ya, jadi mendengarkan dhamma di hari Minggu seperti ini 1,5 jam itu hanya kurang dari 1% dari kehidupan Anda, ya, tetapi manfaatnya maksimal. Ini bisnis bagus. Tapi kenapa Anda masih malas? Nah, kecenderungan umat itu kan begitu kan. Dulu waktu di Singapura itu ada umat seperti ini. Saya sampai hafal satu umat spesifik ini yang diwihara di tempat saya tinggal dulu di Singapura. Setiap kali datang saya sudah bisa menebak ini pasti nanti ketemu saya dan dia akan mengeluh saya sedang punya masalah, Bante. Ya, nanti kalau sudah nggak ada masalah nggak pernah datang. Ya, terus 1 hari setelah 3 bulan datang lagi, saya udah tebak pasti nanti ketemu saya, dia bilang, Bante saya ada masalah, Bante. Nah, jadi dia itu datangnya ke wihara kalau ada masalah. Jangan begitulah, karena Anda akhirnya akan mempengaruhi teman-teman Anda. Kalau teman-teman Anda tahu bahwa si A itu datang ke wihara hanya kalau punya masalah, berarti persepsi orang itu kalau orang yang datang ke wihara adalah orang yang bermasalah, ya. Berarti kalau begitu saya nggak mau dah ke wihara, nanti daripada saya dianggap atau dicap oleh teman-teman saya sebagai orang yang sedang punya masalah, akhirnya nggak pada datang ke wihara. Tidak seperti itu. 1% di dalam kehidupan Anda kurang dari 1%, dedikasikanlah, persembahkanlah untuk mendengarkan dhamma. Karena ini penting sekali. Akan meluruskan pandangan-pandangan Anda yang masih bengkok, akan menghalau pandangan salah, sehingga pada saat Anda sudah tidak mempunyai pandangan yang salah, maka kehidupan Anda akan damai dan bahagia. Karena mereka yang masih punya pandangan salah itulah yang masih menderita, gitu ya. Jadi kalau di dalam teks-teks kita mendengarkan dhamma itu ya seperti saat ini hari Minggu, ini waktu yang bagus kan, ya, karena Anda tidak harus bekerja,
Ya tapi toko saya terpaksa saya tutup, ya tutup hari Minggu 2 jam nggak apa-apa. Ya nanti buka lagi setelah dari sini. Gitu. Atau pas hari Uposatha, datang ke biku meminta bikunya untuk berceramah, memohon pada bikunya. Atau pas perayaan Waisak seperti kemarin. Dan nanti tanggal 28 ada perayaannya, ya, Kadina dan lain-lain, ya. Atau ketika sedang ada masalah. Jadi umat Singapura tadi nggak salah loh sebenarnya. Ketika sedang ada masalah, justru itu sebenarnya memang saat yang tepat untuk Anda mendengarkan dhamma. Berarti Anda semua ini bermasalah ini. Waduh, seharusnya saya nggak ngomong gitu ya. Nanti minggu depan pada nggak datang. Kalau Anda nggak datang, saya happy. Masuk hutan. Ya, nah mendengarkan dhamma, ya, memang mendengarkan dhamma karena di zaman dulu 2600 tahun yang lalu dunia belum seperti kali ini kan. Saat ini tidak hanya mendengarkan dhamma kan, bisa membaca kan, bisa browsing juga kan, ya. Tapi mau nggak mau Anda butuh figur guru juga karena apa yang orang sebut sebagai Google itu dia nggak latihan. Dia nggak meditasi, ya. Guru-guru Anda yang manusia ini yang latihan meditasi, ya. Jadi dia bisa mendorong Anda untuk bermeditasi, mendorong Anda untuk melatih sila, dana, sila bawana Anda. Itu tetap saja Anda butuh guru, ya. Itu mendengarkan dhamma, ya. Mari kita lanjutkan yang berikutnya. 27, kesabaran. Kanti bahasa Palinya. Kesabaran adalah bentuk latihan yang tertinggi. True, benar. Sabar itu latihan yang paling tinggi. Ya, tidak mudah kan untuk menjadi orang sabar, terutama Anda yang emosional. Kenapa Anda emosional? Karena Anda tidak sabar. Kenapa Anda tidak sabar? Karena hati Anda dangkal. Ibaratnya sungai-sungai di Jakarta ini kan gampang banjir. Kenapa? Karena volumenya kecil sungainya. Kenapa volumenya kecil? Karena ada pendangkalan. Jadi tidak mampu menampung air dalam jumlah volume yang besar. Sama, mereka yang emosian itu hatinya dangkal. Sehingga ada air emosi sedikit aja harus meluap, luber lewat mulut, ya tidak, banjir itu namanya. Mereka yang emosional adalah mereka yang sesungguhnya lemah. Jangan berpikir kalau Anda emosional maka Anda menganggap diri Anda kuat. No, Anda kalau emosional itu artinya Anda lemah. Kenapa lemah? Karena Anda tidak mampu menahan emosi tersebut di dalam hati untuk diri Anda sendiri. Anda manusia yang lemah, Anda manusia yang patut dikasihani. Tidak ada yang perlu dibanggakan oleh oleh menguatnya emosi-emosi tersebut. Seharusnya malu mempertontonkan emosi, ya. Salah satu praktek yang kita praktekkan di dalam komunitas dulu sangga di luar negeri, kita sama-sama menjaga diri. Kalau emosi kita simpan sendiri, tidak kita bagikan kepada orang lain. Yang kita bagikan kepada biku lain itu hasil pindapata. Tidak kemarahan kita bagikan, enggak. Hasil pindapata, saya pindapata dapat banyak saya bagikan, teman saya dapat banyak bagikan ke saya. Itu yang kita bagikan. Kemarahan kok dibagi-bagikan. Kemarahan itu dimakan sendiri aja. Ya, jadi orang yang emosi bukanlah orang yang kuat, bahkan sebaliknya adalah manusia atau orang yang lemah. Jadilah orang yang kuat. Belajarlah untuk menahan, untuk merasakan semua emosi, sabar, tunggu sampai dia lenyap. Karena sesungguhnya apapun itu dia sifatnya hanya sementara saja muncul dan lenyap, ya. Jadi dengan daya tahan yang baik akhirnya kita bisa belajar untuk memaafkan dan bertenggang rasa. Seorang yang sabar akan tercermin ke dalam perilaku dan batin yang tenang teduh dalam menghadapi tekanan hidup. Ya, kelihatan orang yang sabar, ya, dia akan lebih tenang, damai gitu. Kesabaran juga merupakan parami yang harus kita latih dan kita kembangkan. Sabar terhadap apa sih? Cuaca panas, ya, jangan saya nggak akan ke DBS hari ini cuacanya panas, nah, malas gitu. Nanti kalau cuacanya udah dingin, terlalu dingin nanti aja kalau udah agak angetan dikit. Nah,
Atau saya nggak akan belajar masih lapar. Nanti kalau udah kenyang, ntar lah masih kekenyangan. Nah, ya nggak ada aja alasan itu untuk bermalas-malasan, untuk melakukan hal tidak baik itu selalu aja ketemu alasannya. Benar tidak? Setiap kali Anda melakukan hal tidak baik selalu kan ada kan alasannya kan? Dan alasannya benar kan? Benar nggak alasannya? Selalu benar. Alasan itu nggak pernah salah ya. Jadi selalu benar mendukung kita untuk melakukan kejahatan, mendukung kita untuk melakukan pelanggaran sila gitu. Jadi sabar pada saat kita menerima perlakuan buruk, sabar dalam menunggu ya. Indonesia ini kurang sabar untuk menunggu ini ya. Lihat kalau antri apapun gitu, ada saja yang bypass gitu ya. Belum ada budaya antri yang baik di Indonesia ini. Kesabaran adalah landasan dari metta. Ya, tanpa kesabaran Anda tidak bisa mempraktekkan metta, cinta kasih. Ya, oleh karena itu inilah kembali manfaat dari belajar Buddhisme, karena Anda menjadi tahu nilai-nilai apa yang harus Anda praktekkan dan nilai-nilai apa yang harus Anda hindari. Ya, yang berikutnya adalah patuh. Bahasa Palinya so wacak sata ya, artinya mudah untuk dinasehati. Jadilah orang yang mudah untuk dinasehati, karena pada hakikatnya kita ini belum sempurna, siap untuk mendengarkan nasihat orang lain ya, sehingga kita menjadi orang yang mudah untuk diperbaiki, bisa menerima kritik dan juga berterima kasih atas nasihat yang diterima, sehingga membuat seseorang yang demikian itu mudah untuk belajar Dhamma, karena dia sangat patuh, rendah hati. Mereka yang tidak rendah hati, tidak patuh akan mendapatkan kesulitan sendiri ya. Ada penolakan pada saat mendengarkan Dhamma, misalkan pada saat menerima nasihat dari guru ada penolakan, sehingga akhirnya apa? Dia sendiri menjadi tidak berubah, tidak ada transformasi. Patuh disebut sebagai pertanda baik karena menjadi penyebab untuk menerima nasihat dan instruksi di dalam kehidupan suci, dan karena menjadi penyebab untuk ditinggalkannya perbuatan jahat, dan sebaliknya menjadi penyebab untuk diperolehnya keluhuran. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita pelajari dari Mahamanggala Sutta ya, yang tadi di awal saya sampaikan itu berisi aturan-aturan moral spiritual, kemudian juga budi pekerti yang luhur, yang tinggi, yang sudah jarang dipraktekkan oleh manusia, dan tidak heran banyak manusia yang menderita di muka bumi ini karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat diri mereka tenang, damai dan bahagia. Oleh karena itu kalau Anda ingin membangun kehidupan Anda menjadi kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, maka bangunlah kehidupan Anda dengan baik. Kuasailah teori-teori yang ada di dalam Tripitaka, khususnya ini Mahamanggala Sutta, dan kemudian praktekkan ya, dan lihatlah hasilnya, betapa Anda menjadi manusia yang makin hari makin berbahagia. Terima kasih. Seperti juga kita tahu Moggallana itu kan sudah mencapai tingkat kecenaraan ya, dan punya kesaktian ya. Kenapa ya Bante dia masih bisa terima karma yang begitu berat ya Bante? Padahal kan karma itu, buah karma itu tidak harus berbuah kan Bante? Itu Bante, terima kasih. Tentang Mahamoggallana meskipun sudah menjadi seorang arahat dan paling sakti kan ya, kok masih bisa mengalami karma buruk yang sedemikian hebatnya sampai dia disiksa ya oleh gerombolan penjahat begitu ya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa buah karma itu tidak bisa kita hindari. Bahkan seorang yang sesakti Mahamoggallana pun harus mengalami siksaan yang sedemikian rupa kan. Pada saat dia ingin menggunakan kesaktiannya, tiba-tiba kesaktiannya nggak bisa berfungsi kan ya. Kalau kesaktiannya berfungsi, dia bisa lolos dari malapetaka itu. Tetapi pada hari itu setelah dicoba mungkin 7 hari atau 3 hari ya, pada hari ke-7 atau hari ketiga kesaktiannya nggak berfungsi lagi, sehingga akhirnya beliau digerebek, ditangkap, disiksa begitu ya. Jadi sampai tubuhnya patah-patah
Dan kemudian sebelum ini dia sempat masuk ke dalam jana, dan dikatakan kalau seseorang masuk di dalam jana sih tidak bisa dibunuh, ya. Jadi dia masuk di dalam jana, para penjahat mengira bahwa dia sudah meninggal dunia, akhirnya ditinggalkan oleh para penjahat tersebut, dan setelah sepi Mahamoggallana menggunakan abinyanya lagi, kesaktiannya bisa lagi. Dan pada saat dia bisa menggunakan kesaktiannya, dia terbang menemui Buddha, pamit, Buddha saya mau parinibbana sekarang ya, gitu. Poin dari cerita ini adalah bahwa Mahamoggallana tidak memunculkan emosi kemarahan apapun pada saat disiksa. Jadi itu yang membedakan orang yang tercerahkan dan orang yang belum tercerahkan. Sama-sama mengalami siksaan, tapi orang yang belum tercerahkan akan berteriak-teriak minta tolong, ya, akan membalas dendam, akan kemudian memunculkan kemarahan, kebencian. Tapi orang yang tercerahkan disiksa seperti itu tetap saja hatinya bersih, dia memaafkan, tidak marah, tidak membalas dendam terhadap penjahat-penjahat tersebut. Itu yang membedakan. Seperti cerita dua anak panah itu kan, ya, kalau orang yang belum tercerahkan pada saat kena anak panah pertama, dia tidak tahu bagaimana cara bereaksi terhadap anak panah pertama ini selain marah-marah. Tapi orang yang tercerahkan, terkena anak panah pertama, dia tahu bagaimana menyikapi anak panah yang pertama. Dia mengizinkannya untuk terjadi, karena memang apapun yang kita alami itu kita memang pantas untuk menerimanya. Kalau kita mengembangkan sikap batin yang seperti ini, bahwa kita pantas untuk menerima apapun yang sudah datang kepada kita, maka kita akan hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya, mereka yang tidak damai dan bahagia itu muncul karena mereka tidak bisa menerima apa yang datang ke dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang datang dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang memang harus datang, harus kita terima, harus kita nikmati, ya kita akan make peace, damai-damai saja dengan kejadian-kejadian itu. Jadi itu yang membedakan. Mahamoggallana tidak marah-marah, tidak benci, tidak membalas dendam. Ya. Baik. Silakan, ada lagi yang bertanya. Namo Buddhaya Bhakti. Ya, saya mau nanya soal masalah patuh. Apa? Patuh. Oh. Tentang patuh. Yang dimaksud kategori patuh itu kayak gimana? Maksudnya apa semua keinginan? Misalkan di dalam rumah tangga, suami pengennya begini, kita harus sesuai dengan keinginan dia. Misalkan suami nggak suka kita ngepel-ngepel mulu, misalkan. Apa kita harus nurut? Terus misalkan mandi jangan lama-lama gitu. Itu yang dimaksud patuh. Kayak gimana gitu kategorinya gitu. Makasih. Ya, jadi ini bukan pertanyaan tapi curcol. kan biaya gratis berarti. Psikolog gratis. Hah? Psikolog gratis. Psikolog mumpung gratis. Suaminya yang di sebelah itu. Habis ini bales, habis ini kamu tanya ya. Gantian tanya. Patuh itu di dalam konteks dhamma. Kita kan mempunyai daya nalar, daya analisa terhadap apapun yang kita terima kan, ya. Jadi dalam misalkan ada nasihat mandi jangan terlalu lama, ya. Kalau itu kemudian Anda analisa kenapa tidak boleh terlalu lama, ya. Anda tanya, ya. Kemudian kalau tidak ada alasan yang cukup kuat, ya Anda menjelaskan kepada suami Anda. Yang penting komunikasi lah. Masa gara-gara mandi terlalu lama harus berantem? Komunikasi dijalin yang baik, dijelaskan. Saya mandi terlalu lama karena daki saya tebal. Kan suami akhirnya bisa menerima. Saya rasa ya kalau kita itu mampu menjelaskan dengan baik, orang akan bisa menerima apapun yang kita lakukan. Yang penting penjelasannya gitu. Nah, suami juga harus menjelaskan kenapa melarang.
Ya, jadi salinglah berdiskusi. Kalau sudah ketemu ada jalur komunikasi yang baik, kemudian kalau menurut Anda memang nasihat itu baik, ya Anda harus jalankan. Tapi kalau tidak baik, ya Anda harus jelaskan pada suami. Jangan nasihat gak berguna aja. Pada hakikatnya suami Anda adalah orang yang terpenting di dalam kehidupan Anda. Sama, istri Anda juga orang terpenting dalam kehidupan Anda, suami. Ya, jadi salinglah mencintai, salinglah mendukung dan seterusnya. Saya kayak motivator aja nih. Anda tahu nggak? Salah satu alasan saya menjadi seorang biku adalah karena saya tidak ingin pusing memikirkan problem rumah tangga. Ini malah dibawa ya problem rumah tangga ke saya. Nggak bisa lepas dari problem rumah tangga. Bedanya saya nggak punya rumah tangga sendiri, nggak ada problem rumah tangga orang lain datang pada. Yang nikah Anda, yang susah saya. Bukan, jadi tapi memang seperti itu, komunikasi. Ya, kalau antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik, maka rumah tangga akan jadi neraka loh. Ya, komunikasi. Tanya kenapa, alasannya apa gitu. Terus kalau menurut Anda tidak cocok, ya Anda sampaikan kepada dia. Kalau saya seperti ini kok alasannya begitu gitu. Ngepel ini kan biar bersih, biar ini ya gitu. Biar sehat juga sayanya gitu. Tapi kalau suami Anda mempunyai alasan yang baik, jangan ngepel terus lah, nanti kurus loh kamu itu kayak gitu. Kan bisa dicarikan jalan tengah, solusinya bagaimana supaya ngepel tetap boleh, kurusnya enggak, gemuk juga gitu. Jadi komunikasi lah, ya. Oke. Suami tanya apa? Hah? Enggak. Mumpung ada konseling gratis. Namo Buddhaya Bante. Ya. Saya mau nanya perihal tadi poin kepuasan sama terima kasih. Biasanya dalam dunia kerja atau dalam dunia usaha kan kita mungkin dapat pelatihan ya dari perusahaan atau dari pemilik bisnis. Tapi kan namanya kita mungkin tadi kita ingin berusaha, kita ingin punya jenjang karir yang lebih baik. Apakah itu ke promosi jabatan atau mempunyai usaha sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat kita diberikan pelatihan skill, itu kan kita diberikan sebuah bekal. Tapi di satu sisi berjalannya waktu kan mungkin kita akan ingin peningkatan karir. Nah, pada saat seperti itu mungkin kita pada saat kita pindah perusahaan atau kita ingin menjadi pemilik bisnis sendiri, mungkin kita akan menyinggung atasan atau pimpinan atau yang punya usaha. Walaupun mungkin kita pamit secara baik-baik. Nah, dalam konteks ajaran Buddhis, apakah itu dianggap tidak berterima kasih atau tidak berpuas diri? Seperti itu, Bante. Ya. Tidak puas dan tidak berterima kasih itu tergantung pada apa yang kita lakukan. Ya. Kalau Anda sudah menyampaikan kepada pimpinan itu dengan baik, seperti tadi komunikasi itu dijalin dengan baik, Anda jelaskan maksud dan tujuan Anda dengan baik, ya. Kemudian juga kalau pimpinan misalkan tidak ada penolakan dan akhirnya ada kesepakatan, ya maka itu sah-sah saja. Apakah nanti lalu bagaimana kalau pimpinan saya jadi tidak happy dengan masalah itu? Ya itu sudah di luar kekuasaan Anda. Yang bisa Anda lakukan adalah menjelaskan itikat Anda, maksud Anda kepada mereka. Jangan ditinggal begitu saja karena akan memunculkan kesalahpahaman kan? Ya, komunikasikan dengan baik, jelaskan dengan baik bahwa saya ingin merubah nasib, mungkin ingin merintis usaha saya sendiri gitu, ya. Selama Anda tidak ada tugas kewajiban yang lalai selama bekerja dengan bos Anda, kemudian juga semua sudah Anda kerjakan dengan baik dan juga permintaan pengunduran diri disampaikan dengan baik, kemudian sampaikan terima kasih selama ini telah menopang kehidupan saya, ya. Rendah hati sajalah, Anda bos sudah menopang kehidupan saya, padahal kan itu hak, memang Anda bekerja dan Anda mendapat gaji, yaitu hak. Tapi kita lebih baik berendah hati bahwa selama ini kehidupan saya telah dibantu,
oleh perusahaan ini, terima kasih atas itu semua gitu. Saya akan mencoba untuk merubah nasib. Gak apa-apa, semua orang berhak untuk berubah nasib, semua orang, termasuk dalam beragama pun. Kalau Anda, menurut Anda, agama Anda tidak cocok, pindah. Ya, dan saya melakukannya gitu, juga cocok, pindah. Saya nggak mau mengorbankan keseluruhan hidup saya sampai nanti akhir kehidupan hanya untuk menjalankan sesuatu yang saya sendiri udah nggak yakin waktu itu gitu. Jadi saya pindah juga gitu. Jadi semua tergantung cara kita sih. Berterima kasih, puas, itu tergantung cara kita. Apakah dengan pindah merintis karir sendiri, membangun perusahaan sendiri berarti kita tidak mempraktekkan kepuasan? Enggak, kepuasan bukan masalah itu. Kepuasan adalah masalah, tetap kita harus bekerja keras, tetapi nanti hasilnya seperti apa itu yang kita terima, itu yang namanya kepuasan. Ya. Jadi saya tetap bekerja keras, berusaha untuk merubah nasib saya, pindah dari satu kantor kemudian membangun perusahaan saya sendiri. Ya, saya akan bekerja keras. Kalau nanti kantor yang baru ini hasilnya tidak sesuai target saya tetap tersenyum, itu kepuasan. Jadi nggak apa-apa, Anda pindah, bekerja keras. Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, wilayah yang menjadi wilayah kita adalah bekerja keras. Itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita, bekerja keras. Hasil dari pekerjaan keras kita itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jadi kita tidak bisa mengatur hasil. Apapun hasilnya kita nikmati. Jadi begitu, nggak apa-apa. Tergantung caranya aja. Oke. Ya. Ada yang lain? Enggak, ini curhat lagi suami istri nih. Selamat siang, Pak. Saya nggak tahu tentang curhat atau apa gimana. Saya pengen tahu aja tentang definisi yang paling mendetail tentang arti kesabaran gitu, Bante. Jadi misalkan gini, Bante, apakah kita bersikap diam terhadap kondisi walaupun didesak, misalnya kondisi tersebut mendesak kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita lebih memilih untuk diam, itu apakah disebut kesabaran? Lebih memilih apa? Memilih untuk diam, tidak bereaksi terhadap reaksi yang sedang jelas berpotensi menumbuhkan kilesa kita gitu loh, Bante. Jadi misalnya contohnya, misalkan dalam satu belajar dalam satu situasi lah ya, misalnya kita lagi mau tenangkan diri, tiba-tiba ada situasi yang mendesak kita itu, kalau kita teruskan layanin reaksi mereka, kita akan muncul kemarahan atau apa segala macam. Nah, yang saya pengen tanya, definisi kesabaran itu sebatas mana gitu, Pak? Ya. Kesabaran itu melihat ke dalam nih, ya. Sabar untuk mengendalikan semua emosi, kilesa. Itu jadi sabar itu tidak didefinisikan secara fisik, tetapi lebih kepada secara internal. Bagaimana Anda mengatasi kilesa-kilesa Anda, ya. Kalau memang harus mengatasinya dengan diam, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting tidak memunculkan kilesa, mengizinkan kotoran batin itu hanya berkecamuk di dalam hati dan kemudian mengizinkannya untuk lenyap, itu kesabaran. Ketidaksabaran adalah mengizinkan kotoran batin untuk meluap keluar. Melalui ucapan, melalui mata, melalui mimik wajah, melalui tangan, melalui perbuatan tubuh, itu ketidaksabaran. Paham? Ya, jadi tolak ukurnya adalah di kemampuan kita untuk mengizinkan kotoran batin tidak meluap keluar dan bisa kemampuan kita untuk melenyapkannya secepat mungkin. Jadi tidak bisa diukur dari fisik. Kalau orang yang diem saja belum tentu sabar. Belum tentu, tidak bisa diukur secara fisik karena itu menyangkut kualitas internal, kualitas hati, ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri, untuk menahan diri, ya. Oleh karena itulah penting sekali buat kita untuk mengetahui apa saja sih emosi-emosi negatif itu yang harus kita kendalikan supaya tidak meluber keluar. Itu kita harus tahu. Nah, Buddhism khususnya Abhidhamma itu menguraikan emosi-emosi negatif itu dengan sangat detail sekali, ya. Karena kalau Anda tidak tahu emosi-emosi negatif, maka jadi keliru lagi dianggapnya ini adalah emosi positif, ternyata itu adalah emosi negatif. Seperti tadi di kelas yang di awal saya katakan, setiap kali melakukan sesuatu sesungguhnya semua manusia merasa itu perbuatan yang benar. Kalau dia merasa bahwa ini salah ini, tapi nggak apa-apa lah saya lakukan, jarang loh manusia yang seperti itu.
Selalu dia merasa benar. Cuman merasa benar itu kan bisa muncul dari khayalan. Ya, bukan sesuatu yang benar-benar benar gitu. Jadi itulah pentingnya dhamma, karena dari dhamma kita mendapatkan informasi yang berharga tentang apa itu kilesa dan apa itu yang bukan kilesa gitu. Jadi sekali lagi, kesabaran itu menyangkut kualitas internal, bukan fisik. Ya, seseorang yang banyak senyum juga belum tentu orang yang sabar. Betul tidak? Ya, jadi masalah kualitas internal. Seseorang yang cemberut terus belum tentu juga tidak sabar. Belum tentu. Meskipun kemungkinan besar sih. Begitu Agus. Ya. Enggak curhat kan tadi? Istrinya mau tanya sekalian? Konfirmasi? Enggak? Hah? Tuh dengerin tadi suami ngomong apa. Jangan-jangan tentang kamu. Iya loh Bante, dia bikin saya nggak sabar. Baik, yang lain. Bante, saya mau nanya tentang cara berdana yang baik. Jadi ada beberapa pandangan yang saya terima. Yang pertama, misalnya berdana itu sebaiknya kepada anggota sangga atau dalam bentuk dana dharma itu lebih baik. Dana dharma. Artinya cetak buku dan sebagainya. Nah, apakah itu lebih baik? Bagaimana dengan menolong orang sakit, membangun rumah sakit dan lain sebagainya? Nah, kadang ada pandangan juga karena terlalu banyak hitung-hitungan dalam berdana, jadi ada kesan untung rugi. Apakah dana ini lebih untung kalau dikasih ke sini, apa kemana? Mohon petunjuk. Baik. Dana bisa dibedakan menjadi dua. Dana sebagai punya meritorious deeds, dana sebagai kebajikan, dan dana sebagai parami. Ya, ada dana parami, ada dana yang hanya sebatas kebajikan saja. Jadi Anda bedakan dulu ke dalam dua kategori ini. Karena masing-masing mempunyai ciri karakteristik yang berbeda. Dana sebagai kebajikan itu adalah dana sebagai karma baik. Ya, yang akan berbuah menghasilkan kebahagiaan kelahiran yang baik di dalam samsara. Ya, sebagai kebajikan. Oleh karena itulah dana sebagai kebajikan, ya, Buddha mengajarkan di dalam salah satu sutta itu memang ada hitungannya. Di Dakina Vibhanga Sutta itu Buddha menjelaskan dana yang ditujukan kepada binatang tetap saja itu perbuatan baik, dia mempunyai efek kelahiran di 100 kelahiran kalau saya tidak salah ya. Jadi artinya buah dari dana kepada binatang, katakanlah berdana sepiring makanan kepada binatang, itu bisa dampak atau kekuatan buahnya bisa muncul di 100 kali kelahiran. Kalau saya tidak salah, saya agak lupa sutta ini, angkanya mungkin 100. Tapi sepiring makanan tadi kalau Anda danakan kepada manusia biasa yang tidak menjaga moralitasnya, maka itu kekuatannya juga lebih tinggi lagi, 1000 gitu katakanlah. Atau kalau satu piring makanan tadi Anda danakan kepada seorang manusia biasa yang menjunjung tinggi moralitas, dia durasinya lebih panjang lagi, efek yang bisa ditimbulkannya akan lebih panjang lagi. Atau kalau lebih tinggi lagi, kalau itu kita danakan kepada seorang manusia biasa yang menguasai jana, ya. Atau lebih tinggi lagi kalau kita danakan ini kepada sotapati magga pugala, atau seseorang yang sedang mencapai ke sotapati magga, jalan sotapana. Atau lebih tinggi lagi sotapati buah dan seterusnya sampai ke Buddha. Itu yang paling tinggi. Kalau saya tidak salah semuanya ada 14 tingkatan gitu. Ya. Jadi beliau sedang berbicara dana sebagai kebajikan yang membawa efek yang berbeda-beda. Nah, kenapa beliau membicarakan hal ini? Karena samsara adalah perjalanan panjang. Samsara adalah perjalanan jauh. Jadi beliau mungkin sedang mendorong kita untuk mengamankan setiap kelahiran. Ya, kayak misalkan Anda saat ini sudah memutuskan diri untuk mengambil kehidupan sebagai umat berumah tangga, sehingga kesempatan untuk menjadi pertapa menjadi sempit sekali. Untuk mengakhiri
siklus kelahiran dan kematian di kehidupan kali ini menjadi sangat sempit sekali. Bahkan mungkin pintunya agak tertutup karena kesibukan atau pilihan Anda sebagai umat berumah tangga. Tetapi walaupun demikian, Anda pun juga hendaknya mengamankan kehidupan kali ini supaya tetap bisa tumbuh dan berkembang, kualitas-kualitas moralnya, kualitas spiritualnya, dan juga mengamankan kehidupan-kehidupan ke depannya. Makanya pada saat dalam konteks mengamankan samsara ini, kita harus melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Memang saat ini sudah sulit, misalkan ya agak tertutup karena pilihan saya sebagai umat berumah tangga misalkan. Tapi kehidupan besok saya pasti, siapa tahu parami saya sudah makin kuat dan akhirnya saya bisa jadi anggota sangga itu. Jadi diamankan terus karena kehidupan di dalam kelahiran berikutnya akan menjadi lebih sulit lagi kalau Anda terlahir di alam yang rendah tidak menguntungkan. Ataupun kalaupun Anda terlahir sebagai manusia tetapi karena tidak pernah berdana, Anda akhirnya terlahir sebagai manusia yang tidak kenal agama Buddha, ajaran Dhamma. Ataupun terlahir sebagai manusia karena tidak pernah berdana, akhirnya menjadi manusia yang miskin, boro-boro mau ke wihara, ya ini tiap hari anak-anak pada nangis semua, nih minta ke mall nggak bisa, misalkan seperti itu, ya. Sedangkan banyak beban yang lebih banyak dibandingkan mereka yang secara ekonomi sudah mapan, ya. Jadi dalam konteks seperti itu Buddha membicarakan dana sebagai kebajikan dan kemudian menjelaskan bahwa buah dari masing-masing resipiennya, penerimanya itu mempunyai dampak yang berbeda-beda. Walaupun kemudian sutanya kemudian mengatakan seperti ini, dana kepada perorangan seperti tadi, ya, tidak akan pernah bisa melebihi dana kepada sangga. Itu kata-kata Buddha. Jadi inilah kemudian kita tahu bahwa dana kepada sangga itu kekuatannya itu paling kuat, ladang kebajikan yang tidak tertandingi itu, ya. Nah, tapi apapun yang harus Anda pahami, efek dari dana sebagai kebajikan itu adalah samsara. Samsara. Sesukses apapun Anda selama Anda terlahir, maka itu adalah samsara. Itu adalah penderitaan. Ada penderitaan di sana. Sebenarnya tujuan kita adalah keluar dari samsara. Karena tujuan kita adalah keluar dari samsara, maka dana tipe yang kedua yaitu dana parami, kesempurnaan dana itu menjadi penting. Apa yang membedakan antara kebajikan berdana dan dana parami? Yang membedakan adalah kadang di dalam melakukan dana sebagai kebajikan itu masih terlibat tiga hal ini, yaitu tanha, mana, titik. Nafsu tadi, nafsu ingin mendapat hasil yang lebih bagus, ya, kelahiran yang lebih bagus, tempat ini lebih baik daripada tempat yang lain gitu, ya. Masih ada sedikit banyak nafsu terlibat di sana. Kedua, kesombongan. Ya, masih terlibat kadang, ya, membandingkan saya berdana lebih dibandingkan orang lain. Jadi kemudian yang ketiga, pandangan salah, ya, pandangan salah bahwa inilah aku, roh diri saya yang berdana, gitu. Masih nafsu, keinginan, kesombongan dan pandangan salah masih terlibat di dalam dana sebagai kebajikan. Tetapi dana sebagai parami itu adalah praktek berdana yang tidak menyertakan tiga hal tadi. Inilah mengapa kalau kita mau menyempurnakan dana parami, begitu ke depan ngelihat ada pengemis, berdana saja. Atau begitu keluar ketemu dengan orang, sepertinya ini orang kaya ini, tapi Anda hilangkan pikiran itu karena memang harus berdana saja. Jadi itu dana tanpa memikirkan hasil. Itu parami, kesempurnaan. Bebas dari nafsu, bebas dari kesombongan, dan bebas dari pandangan salah. Anda berdana untuk siapa saja, tidak memikirkan siapa penerimanya, karena ini adalah praktek untuk menyempurnakan parami Anda. Nah, praktek parami ini ada 10 kan, salah satunya dana. Itu adalah praktek yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian tingkat kesucian arahat. Kalau praktek dana tadi adalah mendukung Anda untuk terlahir menjadi manusia yang kaya raya. Tapi kan kaya raya belum tentu jadi arahat. Ya, lebih baik jadi orang kaya raya atau jadi arahat? Lebih baik jadi arahat yang kaya raya. Jadi dana sebagai kebajikan juga, dana sebagai parami juga, praktekkan saja, lepas saja, gitu.
giving. Buddha berkata di dalam satu sutta, dananca anipala, dana tidak ada yang tidak berbuah. Kira-kira seperti itu. Jadi dana apapun itu pasti ada buahnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi bedakan jadi dua. Oke, terima kasih. Nama budaya Bante. Saya mau menyambung pertanyaan tadi Bante. Jadi penjelasan Bante bahwa kalau kita berdana kepada manusia yang kualitasnya lebih tinggi, itu berarti efeknya lebih tinggi Bante ya. Kemudian saya mau tanya, kalau kita berdana, misalnya kita punya kesempatan satu kali berdana, dan ini apakah kita ada satu orang yang manusia misalnya, dia tidak bermolar, tapi dia dalam kondisi yang benar-benar kelaparan gitu. Kalau dia tidak kita kasih makan, dia mati. Kemudian apakah dengan hitung-hitungan tadi Bante, apakah kita lebih baik berdana kepada manusia yang bermoral karena efeknya lebih tinggi, atau kita kasih yang tadi yang tidak bermoral itu, tapi kalau dia tidak makan kan dia mati. Berarti kan kita lebih kalau menurut pandangan sementara orang kan lebih baik karena kita menolong jiwa orang itu yang Bante. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berdana, kemudian dana kita disalahgunakan, misalnya ya katakanlah orang itu menipu kita dan kita tidak tahu kita berdana kepada beliau gitu. Apakah ini ada manfaatnya Bante? Terima kasih. Baik, bagus. Yang pertama adalah ini yang saya katakan selalu, kembangkan daya kebijaksanaan untuk thinking out of the box. Jangan dipersempit cara berpikir kita bahwa di dalam kehidupan hanya ada dua pilihan, membantu orang kelaparan atau membantu sangga. Nah itu kan mempersempit pilihan kan. Dalam kehidupan akan selalu ada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiganya bagaimana? Aduh kamu lapar ya, mau mati ya. Iya nih saya butuh makan. Gini yuk, ini saya ada satu piring makanan, kita sama-sama ke DBS yuk. Ya, ikut saya ke DBS. Satu piring ini nanti kita persembahkan sama-sama ke Bante Keminda. Ya, dengan demikian kamu menanam kebajikan kan, mempersembahkan satu piring makanan, dan setelah itu nanti saya bilang sama Bante Keminda, deh ini kasihan do umat itu kelaparan, pasti Bante Keminda akan membagi ke kamu gitu. Betul tidak? Cerdaslah sedikit. Hidup dengan cerdas, bukan hidup dengan bernafsu. Betul tidak? Itu yang saya katakan. Biasakanlah kita berpikir untuk apa istilahnya thinking out of the box. Di dalam kehidupan ini tidak hanya menawarkan dua pilihan, akan selalu ada pilihan ketiga. Ya begitu Ibu, paham nggak Ibu maksud saya? Ya, bisikin, yuk, sama-sama yuk, persembahkan satu piring ini ke sangga dulu yuk, gitu. Dengan demikian Ibu membantu dia, tidak hanya Ibu menyelesaikan kelaparan dia saat ini, tetapi Ibu menambah tabungan karma baik dia juga, yang akan bermanfaat untuk banyak kehidupan. Lihat, maksimal kan? Ya, modalnya minimal kan, satu piring aja kan? Sekali mendayung 20 kena. Betul ya, jadi begitu caranya gitu. Jadi di dalam kehidupan apapun kita jangan mempersempit cakrawala pandang kita bahwa hanya ada dua pilihan ya, hidup atau mati. Nah, itu salah lah pokoknya, hidup atau mati atau lari atau banyak pilihan. Ya enggak ya, tidak ada dua pilihan saja, selalu ada pilihan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu. Nah yang kedua, kalau kita sudah berdana kemudian ternyata disalahgunakan, kemudian saya tahu saya ditipu, nggak apa-apa, untung sudah berdana, untung bahwa dia menyalahgunakan, dia menipu, itu tidak mempengaruhi dari kebajikan yang sudah Anda lakukan. Tetapi kalau Anda kemudian malah memunculkan rasa jengkel, benci, maka Anda yang sedang mempengaruhi panen Anda.
Ibaratnya bijinya tadinya bagus, benih mangga yang Anda tanam bagus, benih karmanya, tetapi setelah tahu si orang yang menerima dana Anda itu menipu Anda memunculkan rasa jengkel, maka Anda mempengaruhi cara bekerjanya hukum karma yang sudah Anda lakukan tadi, sehingga efeknya apa? Buah dari perbuatan tadi bisa jadi tidak manis. Akan ada ulatnya, mangganya nanti, buah karmanya tidak akan maksimal. Jadi cara terbaik bagaimana? Kalau orang sudah menipu, oh ya, kama saka, ya, semua orang adalah pemilik karmanya sendiri, dan seterusnya. Ya, saya memiliki karma saya sendiri, dia memiliki karmanya sendiri, gitu. Jadi dengan demikian kita tetap tenang, seimbang dan bersyukur. Untung saya sudah berdana. Coba kalau saya tahunya dia itu jahat itu sebelum saya berdana, kan saya malah nggak jadi berdana. Paham, Bu? Jadi untung saya tahunya setelah saya berdana, sehingga minimal saya sudah berdana 1. Ya, lalu berikutnya apakah berdana kepada dia lagi? Tergantung kebijaksanaan pada saat itu. Kalau memang ada kepemilikan Anda terbatas dan ada objek lain yang lebih baik, ya lakukan untuk objek yang lain. Tapi kalau Anda sedang bertekad untuk menyempurnakan parami Anda, lakukan pada orang yang nipu itu nggak apa-apa juga. Karena dana cak nipalang, dana selalu berbuah. Tidak ada dana yang tidak berbuah. Ya, tidak tergantung pada orang itu penipu atau tidak. Ya, jadi tapi kalau Anda ingin mempraktekkan dana sebagai kebajikan, berhitung-hitung kepada terhadap kualitas penerimanya, maka Anda lakukan juga yang terbaik gitu. Makanya saya selalu bersyukur kepada para donatur Anda semua gitu ya, sudah mendukung ada tempat seperti ini. Paling tidak lihat setiap hari, setiap akhir pekan kan ada banyak orang yang belajar dhamma seperti ini, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kebijaksanaan, menjadi orang yang lebih baik, ratusan setiap akhir pekannya. Jadi apa yang sudah Anda berikan kepada tempat seperti ini itu adalah perbuatan yang sangat mulia, sangat bagus. Tidak hanya sebenarnya apa yang kita lakukan itu bergema atau bergaung di ruangan ini saja. Anda lihat di YouTube kita, responnya cukup positif kan dari jumlah ininya. Jadi menjangkau sampai keluar dari tembok ini. Jadi hal-hal seperti itu kadang juga memang bisa menjadi pertimbangan kita kalau kita berdana, dan itu sah-sah saja, tidak salah. Tapi kalau kemudian dianggap hitung-hitungan, nggak apa-apa juga. Memang juga Buddha juga di Dakina Vibhanga Sutta mengajarkan hitung-hitungannya, nggak apa-apa juga, ada gitu. Tapi Anda tahu bahwa kebajikan ini hanya mengamankan samsara, tujuan kita pada akhirnya adalah keluar dari samsara. Gitu. Sudah ya, saya rasa ya. Iya, cukup ya. Iya, betul.